بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai kajian pagi ini dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya. Ini ayat-ayat tentang puasa Ramadan. Bisa terbaca nggih? Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk bulan Rajab, kemudian akan masuk bulan Sya'ban, berikutnya akan masuk bulan Ramadan. Ada satu hadis tentang doa pada bulan Rajab. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Rajabun", apabila masuk bulan Rajab, qala, beliau mengucapkan doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah untuk kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya dhaif. Meskipun dhaif, boleh diamalkan. Kenapa? Karena ini hanya bab amalan fadilah atau amalan saleh, bukan hukum. Kalau masalah hukum harus ketat, dhaif nggak bisa dipakai. Tapi masalah amalan, doa seperti ini, selama adalah ini amalan umum yang sudah terpayungi oleh dalil umum yang khusus, maka tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Kemudian bulan yang paling utama itu adalah bulan Ramadan. Salah satu buktinya adalah ini. Allah mengatakan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan.
tidak ada satupun bulan dari 12 bulan yang namanya disebutkan selain bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan salah satu keutamaan Ramadan. Sehingga bulan Muharram nggak ada namanya dalam Quran. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, semua nggak disebutkan dalam Quran selain Ramadan saja. Allah mengatakan pada surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian as-siyamu berpuasa, kama sebagaimana kutiba telah diwajibkan puasa itu alal ladzina atas orang-orang yang min qablikum sebelum kalian, yaitu umat terdahulu. La'allakum supaya kalian tattaqun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini menunjukkan wajibnya puasa Ramadan. Maka yang dimaksud dengan asyam puasa pada ayat ini adalah puasa Ramadan. Dulu sebelum ada puasa Ramadan, adanya adalah puasa 3 hari setiap bulan. Jadi lebih berat Pak, karena setiap bulan wajib puasa, setiap bulan wajib puasa, setiap bulan wajib puasa. Kemudian diturunkan puasa Ramadan, maka menjadi lebih ringan karena dikumpulkan dalam 1 bulan. Ada juga pendapat yang mengatakan dulu sebelum puasa Ramadan wajib, yang wajib cuma puasa 1 hari, yaitu pada hari Asyura. Jadi setahun itu wajibnya cuma 1 kali puasa Asyura. Kemudian turun kewajiban bulan Ramadan, berarti lebih berat. Jadi kalau kita mengikuti riwayat pertama, maka yang lebih berat zaman dulu, setiap bulan puasa, puasa, puasa 3 hari. Lalu dikumpulkan menjadi 1 bulan saja. Nah, lebih ringan rasanya daripada apa? Setiap bulan puasa terus. Tapi kalau mengikuti riwayat yang kedua, berarti dari ringan menjadi lebih berat. Di sini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita temukan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Tafsir apa? Ibnu Katsir. Di situ ada perkataan Ibnu Mas'ud yang mengatakan tentang ya ayyuhalladzina amanu. Qala berkata Ibnu Mas'ud, "Idza sami'tallah, jika engkau mendengar Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha, maka pasangkan kepada ayat tersebut sam'aka telingamu, pasang telinganya, dengarkan baik-baik. Kenapa? Fa'innahu karena sesungguhnya tiada lain khairun akan ada kebaikan besar ya'muru bihi yang Allah memerintahkannya. Au syarrun atau ada keburukan besar yanha anhu yang Allah akan melarangnya. Nah, di sini terbukti ada perintah kebaikan besar yaitu puasa. Puasa itu kebaikan besar. Kenapa? Karena puasa itu tidak ada tandingannya. Yang mengatakan tidak ada tandingannya bukan saya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, la misla lahu. Alaika bisawmi, selalulah melakukan puasa, puasa sunnah maksudnya. Fa innahu karena puasa itu la misla lahu, tidak ada tandingannya. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Nah, maka benar kata Ibnu Mas'ud, setelah ya ayyuhalladzina amanu itu akan ada kebaikan besar yaitu puasa yang akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah mengatakan kutiba. Apa artinya kutiba? Diwajibkan. Kalau kita melihat kamus pada huruf kaf, kutiba itu ditulis. Tapi yang dimaksud di sini diwajibkan. Kenapa sesuatu yang wajib diungkapkan dengan kata-kata kutiba atau ditulis? Karena semua yang wajib itu sudah ditulis di atas atau di dalam kitab Allah yang ada di atas. Kitab Allah yang ada di atas namanya apa? Al-Lauhul Mahfuz. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah juga mengatakan wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba.
Wa kulla syai'in dan segala sesuatu ahsainahu kami telah menulisnya fi imamin mubin di dalam kitab yang nyata. Nah, salah satu tafsirannya itu adalah Al-Lauhul Mahfuz. Di sini Allah mengatakan kama kutiba sebagaimana diwajibkan puasa itu 'alal ladzina min qablikum atas umat-umat terdahulu. Jadi puasa itu tidak hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Umat nabi-nabi dulu juga sudah melakukan puasa. Hanya puasanya kita dengan puasanya umat terdahulu berbeda, Pak. Kalau puasanya kita itu dari subuh sampai dengan maghrib. Nah, puasa umat terdahulu belum tentu seperti itu. Puasanya berbeda. Apa fungsinya Allah mengatakan sebagaimana diwajibkan untuk umat terdahulu? Ini para ulama katakan fungsinya supaya kita tidak merasa kewajiban melakukan puasa. Supaya kita tidak merasa keberatan melakukan kewajiban puasa. Karena kalau yang diwajibkan cuma umat Nabi Muhammad SAW, kita akan merasa terbebani. Seperti misalnya dari pengajian ini setelah selesai satu orang tok disuruh cuci piring. Berat tidak? Berat. Tapi kalau nyuci piring bareng-bareng ringan. Setelah pengajian selesai, kemudian salah satu ditunjuk untuk ngepel masjid ini sendiri. Nah, berat, Pak. Tapi kalau ngepel bareng-bareng ringan rasanya. Demikian juga di sini sebagaimana diwajibkan atas umat terdahulu supaya kita tidak merasa keberatan. Sehingga kalau ada umat Islam di bulan Ramadan tidak mau puasa, ini kebangetan. Allah saja di sini sudah menyebutkan kata-kata yang menyebabkan supaya kita tidak keberatan. Kamu malah keberatan gimana? Bahkan Allah menyebutkan di sini kalimat yang lain supaya kita tidak keberatan juga, yaitu pada ayat berikutnya ayyamam ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung, yaitu hanya berapa? 29 hari atau 30 hari. Bisa dihitung alias sedikit. Ini kata-kata ayyamam ma'dudat ini fungsinya juga sama supaya kita tidak merasa keberatan. Karena itu tolong nanti bulan Ramadan kalau ada teman kita atau tetangga kita yang tidak puasa padahal wajib puasa, kita ingatkan. Beratnya apa, Mas? Puasa Ramadan. Yang cuma dari subuh sampai dengan maghrib. Ringan. Anak-anak kecil saja bisa. Bagaimana dengan yang sudah dewasa kok nggak bisa? Karena sampai hari ini masih terlihat di Indonesia orang-orang yang sudah dewasa-dewasa, sudah kuat-kuat, tapi di bulan Ramadan siang-siang malah makan. Ada yang minum, ada yang merokok. Padahal sudah dewasa. Semestinya dia itu tidak kalah dengan anak-anak kecil. Makanya dalam Sahih Bukhari diceritakan bahwasanya Sayyidina Umar marah kepada seseorang yang mabuk pada bulan Ramadan. Wa qala Umar, berkata Umar radhiyallahu anhu, linashwanin, kepada seseorang yang mabuk fi Ramadan, di bulan Ramadan. Wailaka, celaka kamu wahai orang yang mabuk di bulan Ramadan. Wasibyanuna siyam, padahal anak-anak kecil kita sedang puasa. Kamu malah mabuk, randisin. Fadorobahu, lalu dicambuk oleh Sayyidina Umar. Nah, masa orang dewasa nggak mampu puasa, kalah sama anak kecil. Kemudian mabuk lagi di bulan yang mulia. Nah, ini kurang ngajarnya betul-betul. Makanya pantas kalau dikatakan oleh Sayyidina Umar, wailaka, celaka kamu wahai orang yang mabuk di bulan Ramadan. Nah, bisa juga kita katakan nih kepada yang merokok di bulan Ramadan, Pak. Kita ambil rokoknya. Celaka Anda, Pak. Sementara anak-anak kecil puasa, panjenengan malah merokok. Nah, tapi kalau nanti diantemi, jangan salahkan saya, Pak. Diantemi yang merokok, jangan salahkan saya. Tayyib. Kemudian di sini Allah mengatakan, la'allakum tattaqun. Puasa itu supaya kalian bertakwa. Faedah dari puasa itu banyak, Pak.
Tidak hanya supaya bertakwa, banyak sekali faedahnya. Yang paling populer ada dua faedahnya puasa. Yang pertama supaya kita bertakwa sesuai ayat ini. Yang kedua supaya kita sehat, ya kan? Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, meskipun hadisnya memang tidak sahih, Pak, tapi isinya bisa saja sesuai fakta. Sumu, puasalah kalian, tasihhu, kalian akan menjadi sehat. Hadis riwayat Ibnu Sunni dan Abu Nuaim di dalam kitab At-Tibbun Nabawi, pengobatan Nabawi. Hadis ini derajatnya dhaif. Tapi kenapa bisa bermakna sahih? Karena banyak yang mengalami. Ada orang yang sakit tertentu, kemudian puasa malah sembuh. Karena puasa itu mengistirahatkan bagian dalam tubuh kita dari aktivitasnya. Jadi seperti alat ya, kalau dia itu istirahat nanti bisa fresh lagi. Kipas ini misalnya dihidupkan 24 jam selama sepekan, kira-kira jeblok napa mboten? Ya mungkin jeblok mungkin. Karena adik saya kemarin nginep di rumah bapak saya. Kemudian karena rumahnya agak panas, ya pas musim panas, dia nyalakan kipas. Kipasnya kecil, Pak. Dinyalakan 24 jam. Dari dia datang sampai subuh nyala terus. Karena tidur kalau panas nggak nyenyak. Nah, subuhnya jeblok kipasnya. Nah, itu karena tidak istirahat. Perlu istirahat, Pak. Demikian juga alat kita ini, anggota tubuh kita ini perlu istirahat. Makanya mata kita dibikin ngantuk oleh Allah. Akhirnya tidur. Ini supaya istirahat, Pak. Coba mata nggak pernah tidur. Betapa lelahnya kita. Karena itu kalau di pengajian ada yang tidur, jangan dimarahi, Pak. Oh, itu dia mengistirahat apa? Anggotanya, matanya, ya biarkan. Ya. Tapi jangan lama-lama, ya. 5 menit saja kalau tidur pengajian. Ya. Tidur dari awal pengajian sampai akhir, ya itu opo-opo. Ya. Tapi kalau ngantuk dahsyat, tidur dulu 5 menit. Ya. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, setelah 5 menit tolong saya dibangunkan. Insya Allah bangun, Pak. Atau pesan sama temannya. Aku ngantuk banget, kira kuat aku. Ya. Tak turusik 5 menit, nanti tolong dibangunkan. Nah, enggak apa-apa, Pak. Tidur pengajian, tapi jangan lama-lama. Di sini Allah mengatakan, supaya kalian bertakwa. Apa kaitannya antara puasa dengan takwa? Kok bisa dengan puasa muncul takwa? Sambungannya apa sambungannya? Ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, orang yang puasa, lapar perutnya, akhirnya aliran darahnya menyempit. Karena aliran darahnya menyempit, maka setan itu susah masuk. Padahal biasanya setan itu masuk dalam aliran darah manusia. Ini dalilnya Pak. Majra ad-dam. Inna syaitan, sesungguhnya setan yajri mengalir mini bani Adam dari tubuh manusia. Majrad dan seperti aliran darah atau pada aliran darah. Jadi di mana darah mengalir, di situ setan bisa masuk. Makanya setan bisa membisikkan dalam hati manusia. Ini yo, ini yo. Nah, itu karena masuk dalam hati. Ini hadis muttafaqun alaih. Nah, maka karena aliran darahnya menyempit, nah, setannya jadi susah masuk. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, orang yang puasa itu dilatih untuk bertakwa. Ini ada air minum di depan kita, tapi ini jam 8 pagi Ramadan. Nah, berani nggak minum? Istri nggak ada, anak nggak ada, CCTV di rumah nggak ada. Seandainya panjenengan minum, nggak ada yang tahu. Tapi panjenengan tidak berani. Panjenengan tetap taruh air minum. Karena tahu ada Allah di atas melihat kita. Ada malaikat samping kanan, samping kiri menulis amal kita. Nah, berarti kita dilatih bertakwa. Itu kaitannya puasa dengan bertakwa.
Sehingga kalau selama 1 bulan sudah dilatih bertakwa, mestinya selesai Ramadan takwanya masih ada. Karena sudah terlatih, Pak. Selama bulan Ramadan mau menggunjing tetangga, mikir. Saya kalau menggunjing, puasa saya nanti bisa batal pahalanya. Akhirnya nggak jadi menggunjing. Mau nipu, nggak jadi menipu. Mikir dulu. Ya. Nah, maka kalau sudah terlatih selama 1 bulan, mestinya selesai Ramadan itu semuanya masih teratur begitu. Tapi kadang-kadang manusia gitu. Dilatih 1 bulan, habis dilepas, balik lagi. Ya paling-paling perbaikan selama 1 bulan lagi, Syawal. Mungkin Dzulqa'dah wis mulai ndablek mulai. Dzulhijjah tambah ndablek. Kemudian Muharram ndablek lagi terus. Akhirnya nanti Ramadan sadar lagi, dilatih lagi. Nah, makanya ada puasa ini setiap tahun supaya kita itu dilatih terus untuk apa? Setiap saat itu kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, beberapa hari